Perjalanan masih awal-awal, masih penuh semangat, dan sebentar lagi kita akan gaspol untuk seluruh aktivitas pelayanan di dalam jemaat. Kita ada di tahun kepedulian. Tahun kepedulian dalam GKI Istana Papua pada 2026 ini. Dan Bapak Saudara, tema kita berdasarkan Kejadian 14 ayat 1 sampai 16 tadi adalah kepedulian Abraham dan kebebasan Lot. Kepedulian Abraham dan kebebasan Lot. Bapak Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia zaman ini lebih sering menghakimi daripada peduli. Lebih sering peduli dalam ucapan saja daripada bertindak untuk menolong. Contohnya kalau ada kejadian di jalan, mungkin orang jatuh, atau ada kecelakaan, atau ada perkelahian, Bapak kita lihat banyak orang berkerumun di situ. Berkerumun untuk apa? Untuk nonton, untuk lihat, untuk cari tahu. Ada juga yang berkerumun di situ untuk video, ambil video, posting di media sosial. Siapa tahu viral, siapa tahu FYP, bisa dapat untung. Manusia zaman ini cenderung hanya memikirkan dirinya dan keuntungannya sendiri daripada peduli dan menolong orang lain. Nah, dalam Kejadian 14 kita membaca tentang perang yang terjadi, perang yang pertama kali disebutkan juga di dalam Alkitab, tapi juga tentang Abraham yang peduli kepada Lot yang mengalami kesulitan. Ibu Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perang besar yang terjadi antara raja-raja di wilayah Mesopotamia dan Kanaan. Dan dalam pembacaan kita ini, perang ini sudah bertahun-tahun. Rasa benci, rasa dendam, mau mengalahkan 12 tahun, 14 tahun lamanya. Tapi Sodom dan Gomora itu akhirnya kalah dari Kedorlaomer. Dan harta benda serta penduduknya ditawan, termasuk di dalamnya Lot yang tinggal di Sodom, ponakan dari Abraham ini. Ia juga ikut menjadi tawanan. Padahal memilih Sodom adalah pilihan dari Lot. Yang sebelumnya Lot pilih karena Lot lihat dengan matanya betapa negeri itu subur, menjanjikan keuntungan. Lot tidak pernah tahu pada saat ia memilih bahwa pilihannya itu akan membawanya pada kesulitan. Bahwa apa yang dilihat dengan matanya, subur negeri yang makmur itu, ternyata akan ada di dalam peperangan yang membuat hidupnya sulit. Lot bermaksud pergi ke situ supaya ia bebas dari perseteruan dengan Abraham. Tapi ternyata di sana bukan kebebasan yang Lot dapat. Ia menuai kesulitan dan menjadi tawanan. Tapi Bapak Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi itu, kita melihat Abraham yang peduli, melampaui kepentingan pribadinya. Ketika Abraham mendengar bahwa Lot, ponakannya itu tertawan, Abraham tidak bersikap masa bodoh. Padahal bisa saja Abraham bilang, dia sudah. Dia pilihan, jadi biar dia rasa sendiri. Kadang-kala kita juga akan berkata seolah-olah bijak seperti itu. Ya, siapa yang pilih, sudah dia rasa sendiri. Tapi Abraham tidak ada dengan pikiran, sikap yang seperti itu. Dan terjadi kita baca tadi, Abraham mengumpulkan 318 orang yang terlatih. Orang-orangnya yang lahir di rumahnya dan mengejar mereka yang menawan Lot. Bapak Saudara, sebenarnya Abraham bisa saja tidak harus menolong. Pertama, dia kan orang tua. Terus anak itu, ponakan itu dia sendiri yang pilih. Tapi Lot
membiarkan Abraham ada di dalam keadaan itu. Artinya bahwa Abraham tidak menyimpan apa yang pernah terjadi di masa lalu antara gembala Abraham dan gembala Lot, yang pada pembacaan tanggal 4 kita baca mereka berseteru, berkelahi. Abraham tidak menyimpan itu sebagai sesuatu yang membuat dia tidak mau menolong Lot. Kemudian hal yang berikut, Abraham harusnya bisa hitung-hitung kekuatan musuh. Ini dua kekuatan besar yang bermusuhan antara Kedorlaomer dan pihak Sodom dan Gomora. Tapi Abraham tidak hitung-hitung itu. Abraham tidak hitung apakah dia akan untung dengan menolong Lot atau tidak. Abraham tidak ragu-ragu berhadapan dengan bangsa yang kuat dan terlatih dalam perang. Karena Abraham percaya dan mengandalkan Tuhan yang akan memimpinnya untuk mengalahkan kekuatan besar itu. Karena Abraham digerakkan oleh kasih Tuhan di dalam hatinya, di dalam hidupnya, untuk bertindak dalam kepedulian terhadap Lot. Bukan sekedar karena Lot itu ponakannya, tapi karena Abraham percaya kepada Tuhan. Abraham melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita lihat bahwa pedulinya Abraham itu bukan sekedar peduli dalam ucapan. Mudah-mudahan Tuhan tolong dia supaya dia bisa selamat dari keadaan perang itu. Tidak, Abraham tidak sekedar berharap di dalam hati atau menunjukkan kepedulian dengan ucapan. Abraham peduli secara aktif. Ia bertindak, ia berani mengambil resiko. Abraham mengorbankan waktunya, tenaganya, tapi juga sumber daya yang ada padanya untuk bisa menolong Lot. Jadi ibu bapak saudara, dari sini kita belajar. Ya, kalau minggu lalu disampaikan, peduli itu artinya mengutamakan orang lain, kepentingan orang lain daripada diri sendiri, supaya orang lain merasa lebih baik. Di sini kita belajar peduli harus digerakkan oleh kasih sejati dari Tuhan dan tidak hanya berhenti pada rasa simpati, pada rasa empati semata, tapi peduli itu harus bergerak dalam sebuah tindakan yang nyata, melakukan sesuatu tindakan nyata yang didasarkan, didorong oleh kasih. Jadi bukan hanya sekedar menjadi penonton, tetapi bertindak untuk menolong karena kasih. Keberanian Abraham untuk menolong, kita lihat di dalam pembacaan kita ini, bukan sekedar keberanian yang nekat, tapi keberanian karena percaya bahwa Allah menolong, bahwa Allah menyertai, percaya bahwa hidup Abraham ada di dalam kendali Tuhan. Tidak hanya mengandalkan 318 orang atau ciut dengan kekuatan militer musuh, tapi karena percaya apa yang ada padanya. 318 orang itu Tuhan akan menolong meskipun harus berhadapan dengan kekuatan musuh yang besar. Dan ibu bapak, kita lihat bahwa Abraham berhasil mengalahkan musuh, membebaskan Lot beserta harta bendanya, para perempuan laki-laki yang bersama dengan Lot. Kepedulian dalam percaya kepada Allah, kepedulian yang digerakkan oleh kasih Allah yang berakar dari iman, yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepedulian itu menghasilkan berkat. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita juga dipanggil saat ini sebagai orang-orang percaya yang peduli dengan aktif, memiliki kepekaan, kepedulian kepada sesama. Jangan cepat menghakimi orang yang jatuh, orang yang mengalami kesulitan, tetapi lakukan apa yang bisa dapat kita perbuat untuk menolong. Bukan hanya sekedar melihat, tapi melakukan sesuatu. Itu juga ya di dalam gereja, apa yang bisa
kita lakukan. Prinsip itu juga yang mesti ada sebagai orang-orang percaya di dalam persekutuan, tapi juga dalam relasi dengan sesama. Bukan hanya lihat, tetapi yang saya lihat ini saya bisa melakukan sesuatu. Saya lihat gereja butuh ini, saya bisa melakukan sesuatu untuk ini. Gereja butuh tenaga, saya bisa memberi tenaga saya untuk ini. Saya tidak bisa memberikan tenaga, saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, saya terbatas karena usia, karena kesakitan. Saya tetap berdoa dalam kepedulian saya. Ada semua yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang ada pada kita sebagai bentuk kepedulian kita di dalam gereja, tapi juga di tengah masyarakat. Jadi mari Bapak Saudara, kita menjadi pribadi-pribadi, orang-orang percaya persekutuan yang peduli karena iman, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan karena kepedulian kita itu akan memberi keuntungan bagi kita, tetapi karena kita ini orang-orang yang sudah beroleh peduli dari Allah. Abraham itu bayangan Kristus di masa depan. Kristus yang datang bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membebaskan manusia dari dosa. Bukan untuk menghukum dunia di dalam kesalahan kita manusia, tetapi untuk menyelamatkan kita. Dan karena itu setiap kita juga dipanggil untuk menjadi alat Kristus sebagai pembebas karena kepedulian kita bagi sesama. Jadi dalam keseharian kita, mari sekarang kita bergerak untuk peduli. Dalam minggu ini kita akan memulai seluruh aktivitas pelayanan dalam ibadah pembukaan pelayanan pada Jumat nanti. Kita akan gaspol untuk seluruh program-program di tahun kepedulian. Mari kita saling peduli satu dengan yang lain. Mari kita bertindak menjadi orang-orang yang berarti, yang menolong dan membebaskan orang-orang yang berada di dalam kesulitan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau dipakai Allah untuk menyatakan kasih dari Tuhan bagi sesama. Ibu Bapak, kita juga belajar dari bagian bacaan ini. Lot memilih menurut apa yang dipandangnya baik, tanah yang subur dan kota yang menjanjikan kenyamanan dan kemakmuran. Tapi ternyata pilihan itu justru membawanya kepada kesulitan. Jadi dari sini pun kita belajar, tidak semua pilihan kita di tahun 2026 ini akan membawa kita pada perjalanan hidup yang mulus. Bisa jadi membawa kita pada kesulitan-kesulitan yang tidak kita ketahui. Tetapi mari bersandar kepada Tuhan. Saat memilih, memutuskan, mari meminta hikmat dari Tuhan. Sebab setiap pilihan itu punya konsekuensi. Pilihlah apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita mau. Bersyukur bahwa Lot beroleh kepedulian dari Abraham. Sesungguhnya juga beroleh kepedulian dari Allah. Allah tidak meninggalkan Lot. Melalui Abraham, Allah membebaskan Lot. Ini anugerah Allah yang besar, meskipun pilihan-pilihan sering salah di dalam hidup kita. Jadi mari kita menyadari kesulitan-kesulitan hidup bisa datang di sepanjang tahun ini, tetapi percaya ada Allah yang peduli, yang akan menyatakan pertolongannya kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Buka hati dalam relasi yang penuh kasih satu dengan yang lain sepanjang hidup kita bersama. Ingat bahwa Lot menghendaki kebebasan, tetapi kebebasan sejati, pembebasan sejati hanya ada pada Tuhan. Jadi setia kepada Tuhan, percayalah pada pertolongan Tuhan, bergantunglah sepenuhnya dalam hidup kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang peduli, menjadi alat Tuhan untuk menolong apa yang bisa kita lakukan lewat tindakan nyata bagi sesama di tahun kepedulian ini. Dipercayalah juga kepada Allah yang peduli dan menjadi penolong kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya saat ini. Amin.